Perkenalkan, nama saya Nolvi Roslina Patandianan. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Tanah Toraja. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan Pertama Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melakukan ujian kinerja pembelajaran. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan Gilbert. Ya, terima kasih. Kemudian, adakah yang tidak hadir hari ini? Ada ya? Ada. Ya, Filemon tidak ada. Nah, anak-anak sekalian, sekarang Ibu minta kalian untuk mempersiapkan alat-alat belajar yang diperlukan. Kemudian cek kebersihan di sekitar tempat duduk kalian. Sudah siap semua? Ya. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, anak-anak sekalian, karena kalian sudah siap semua, Ibu minta salah satu dari kalian membacakan kita kalimat motivasi yang ada di depan. Siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan Aden. Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat. Ya, benar sekali. Jadi, di sini kita diberikan penguatan bahwa untuk melakukan sesuatu kita jangan takut dulu bahwa kita tidak bisa untuk melakukannya, karena kehidupan ini adalah tahap suatu pembelajaran. Jadi kita harus fokus bagaimana caranya supaya kita bisa melakukannya setelah kita memulai pelajaran itu. Ya, nah anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah persamaan kuadrat. Nah, submateri pokoknya adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Apa manfaat kita mempelajari materi pada hari ini? Nah, siapa yang pernah mendaki gunung atau berada di suatu ketinggian? Ada? Siapa yang pernah? Pernah? Oh iya, ada yang pernah ya? Nah, pada saat kalian berada di suatu ketinggian, kemudian kalian menjatuhkan suatu benda ke bawah, kira-kira adakah yang bisa menentukan berapa waktu yang diperlukan untuk benda tersebut sampai ke dasar, ke bawah tanah? Tidak tahu ya? Nah, anak sekalian, nah disinilah letak daripada pemanfaatan materi kita pada hari ini. Jadi yang pertama, ini seperti pada gambar yang ada di depan. Gambar pertama itu adalah ada seorang anak yang berteriak, memberikan tanda kepada temannya yang mungkin ada di sebuah dataran rendah di bawah. Dia akan menjatuhkan bola, mungkin dia bilang ke temannya, coba hitung waktu yang diperlukan bola ini untuk sampai ke tanah, itu kira-kira berapa lama. Ya. Kemudian gambar yang kedua itu adalah gambar apa ini? Ya, perkebunan teh. Nah, gambar perkebunan teh ini berbentuk apa? Persegi panjang, benar sekali. Nah, jadi dalam pembahasan materi pada kali ini, ya, kita akan membahas materi persamaan kuadrat di mana pemanfaatannya itu adalah pertama, membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam menentukan ukuran taman, lapangan, ketinggian benda yang dijatuhkan dari suatu ketinggian, dan lain-lain yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, anak-anakku sekalian, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah materi ini dipelajari oleh peserta didik, maka peserta didik dapat, siapa yang bisa membacakannya? Ya, silakan Nalvin. Ya. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dengan benar. 2. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dengan benar. 3. Meningkatkan sikap percaya diri, disiplin, dan kerjasama. Ya, terima kasih Nalvin. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pembelajaran kita pada hari ini harus tercapai pada tujuan ini. Ada 3 tujuannya ya. Menentukan akar-akar, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, dan kemudian yang ketiga adalah meningkatkan sikap percaya diri, disiplin, dan kerjasama. Nah, anak-anakku sekalian, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah,
untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan model PBL. Apa itu PBL? Yaitu Problem Based Learning. Di mana nanti kalian akan melakukan kerja secara diskusi. Jadi kalian nanti bekerja di dalam kelompok, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, nanti kalian juga akan dinilai dari kerja kelompoknya, yaitu penilaian proses. Nah, dalam penilaian proses yang akan Ibu nilai itu apa? Kerjasamanya, kemudian dari presentasinya nanti ke depan menyajikan hasil karya, dan disiplinnya dalam bekerja. Selain itu, Ibu juga akan melakukan penilaian secara mandiri, yaitu penilaian individu. Nah, dari penilaian individu itu Ibu akan membagikan nanti soal evaluasi, kalian bekerjanya secara mandiri ya. Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan peta konsep kita. Materi kita adalah persamaan kuadrat. Kemudian bentuk umum persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini ada 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, rumus ABC. Kemudian nanti berikutnya setelah mempelajari materi ini adalah jenis-jenis akar persamaan kuadrat, jumlah dan hasil kali, dan menyusun persamaan kuadrat baru. Tapi pada hari ini yang mau kita bahas adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ya, sekarang anak-anak coba kalian perhatikan. Nih, masih ingatkah kalian tentang persamaan linier? Misalkan ada contoh yang pertama 2x tambah 5 sama dengan 10. Ini tergolong dalam bentuk apa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Wesley. Persamaan linear. Ya, jadi katakan persamaan linier. Kenapa? Karena variabelnya berpangkat 1 dan menggunakan tanda sama dengan. Ya, benar sekali. Ya, jadi katakan persamaan linier karena variabelnya berpangkat 1 dan menggunakan tanda sama dengan. Ya, berikan aplaus untuk Wesley. Ya, terima kasih. Contoh yang kedua, coba ini. Nah, ini tergolong dalam bentuk apa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan Delon. Pertidaksamaan linear. Kenapa? Karena variabelnya berpangkat 1 dan menggunakan tanda pertidaksamaan. Ya, tanda pertidaksamaan yang digunakan tanda apa namanya? Kurang dari, Ya. lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ya, benar. Ya, jadi contoh yang kedua ini tergolong dalam pertidaksamaan linier. Dia tergolong dalam pertidaksamaan linier karena variabelnya berpangkat 1, kemudian menggunakan tanda pertidaksamaan. Apa saja tanda pertidaksamaan? Tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Nah, bagaimana kalau bentuk seperti ini? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan Aden. Persamaan kuadrat. Ya, kenapa? Karena variabel tertingginya adalah pangkat 2. Ya, jadi bentuk ini dikatakan sebagai bentuk persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Pangkat 2 itu biasa disebut dengan kuadrat dan menggunakan tanda sama dengan. Benar sekali. Berikan aplaus untuk Aden. Ya. Nah, anak-anak sekalian, coba kalian amati gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar pekarangan rumah. Pekarangan rumah siapa yang mirip seperti ini? Delon ya. Beginikah pekarangan rumahmu, Delon? Oh, tidak. Ya, kita aminkan semoga seperti ini ya. Nah, pekarangan rumah ini kira-kira berbentuk apa ini? Ya, persegi panjang. Nah, bagaimana kalau ada muncul masalah seperti ini? Siapa yang bisa membacakan kita? Masalah pertama, silahkan Juan. Ukuran panjang 10 meter lebih panjang daripada lebarnya. Ya, kemudian masalah yang kedua seperti ini, siapa? Ya, silahkan Geraldi. Luas pekarangan pada sertifikat 200 meter persegi. Ya, kemudian masalah yang muncul adalah berapa ukuran panjang dan lebar pekarangan tersebut. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menyelesaikan masalah tadi kita akan bekerja dengan berdiskusi ya. Jadi Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Silakan kalian duduk bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya.
Semua sudah duduk dengan anggota kelompoknya ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD dan bahan ajar. Semua sudah dapatkan bahan ajar dan LKPD-nya? Coba kalian perhatikan LKPD-nya. Langkah pertama, diskusikan masalah tersebut dalam kelompok kalian. Yang kedua, yaitu kerjakan sesuai dengan langkah-langkah kerja yang terdapat pada LKPD. Silakan kalian amati, adakah yang ingin ditanyakan? Ada? Ya, silakan Oto. Bagaimana cara menentukan panjang dan lebar pekarangan tersebut? Bagaimana cara menentukan ukuran panjang dan lebar dari pekarangan tersebut? Silahkan kalian perhatikan video berikut. Persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, A-nya sebagai koefisien X kuadrat, B-nya sebagai koefisien X, dan C-nya sebagai konstanta. Dan adik-adikku, A, B, C ini merupakan bilangan-bilangan real. Dan satu hal yang adik-adik, bahwa A di sini tidak boleh sama dengan 0. Oke, contohnya, tentukan ABC pada persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 0. Oke, A-nya kita lihat berapa nih adik-adik? Oke, A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, dan C-nya sama dengan 4. Contoh berikutnya, 4x kuadrat tambah 5x sama dengan 0. Oke, kita lihat A-nya berapa? 4, B-nya 5, C-nya 0. Loh, kenapa 0? Oke, adik-adikku, kalau ini kita tulis lengkap, maka menjadi 4x kuadrat tambah 5x tambah 0 sama dengan 0. Nah, berarti C-nya sudah jelas ya, C-nya adalah 0. Oke, contoh berikutnya, 4x kuadrat min 9 sama dengan 0. Oke, kita lihat A-nya adalah 4, B-nya ada nggak? Ada dong, tapi nggak kelihatan ya. Oke, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan min 9. Mungkin bisa ada yang bertanya-tanya, kok B-nya 0? Oke, adik-adik, kita tulis lengkap. Ini bisa kita nyatakan 4x kuadrat plus 0x dikurang 9 sama dengan 0. Oke, jelas ya, berarti B-nya sama dengan 0 ya. Dan terakhir, 4x kuadrat tambah 2x sama dengan x min 5. Nah, ini belum sederhana tadi. Ruas kanannya belum sama dengan 0. Berarti ini harus kita sederhanakan dulu. Menjadi 4x kuadrat tambah 2x. Nah, yang x min 5-nya kita dorong nih ke ruas kiri. X kita pindah ke ruas kiri menjadi min x. Menjadi 5 kita pindah ke kiri menjadi plus 5. Ya, ruas kanannya berarti tinggal 0 sekarang. Oke, berarti ini menjadi 4x kuadrat ditambah 2x dikurang x itu kan sama dengan saya ya. Berarti plus x ditambah 5 sama dengan 0. Ini sudah bentuk umum ya. Dengan mudah kita lihat A-nya adalah 4, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah 5. Oke, tadi di dalam persamaan kuadrat ada istilah akar persamaan kuadrat. Oke, tapi yang jelas beda dengan akar-akar total yang tadi ya. Yuk kita mengenali akar persamaan kuadrat itu apa. Hasilnya tadi bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 kan. Nah, akar persamaan kuadrat merupakan nilai x yang memiliki persamaan kuadrat tersebut. Oke, dalam satu persamaan kuadrat maksimal mempunyai 2 akar saja. Oke, daripada kalian berpikir apa sih maksudnya, yuk kita lihat contohnya. Nih, ada persamaan kuadrat x kuadrat min 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan 2 dan x sama dengan 2 merupakan akar persamaan kuadrat tersebut. Kenapa?
dikatakan bahwa X sama dengan 2 merupakan akar tersebut. Pertanyaannya adalah B-nya berapa katanya? Nah, opsinya ya A min 6, B-nya min 4, C-nya min 2, dan D-nya 2. Oke, kita kembali ke definisi bahwa X sama dengan 2 kita sebut sebagai akar kalau ketika kita masukkan ke persamaan kuadrat ini hasilnya sama dengan 0. Oke, yuk kita substitusikan 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah 8 sama dengan 0 sama dengan 4 tambah 2B tambah 8 sama dengan 0. Oke, kemudian kita peroleh 2B tambah 12 sama dengan 0, 2B sama dengan 12 ya pindah 12 berarti min 12 ya. Berarti B sama dengan min 12 dibagi 2. Berarti kita peroleh B-nya adalah min 6. Berarti jawabannya apa tadi? Adik-adik tentunya penasaran gimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, 3 cara yang mau kita bahas yaitu teknik faktorisasi, teknik melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik. Yang pertama kita bahas adalah teknik faktorisasi. Oke, kita lihat dulu teknik faktorisasi untuk persamaan kuadrat dengan nilai A sama dengan 1 ya. Oke, contohnya X kuadrat tambah 7X tambah 12. Ini kan adik-adik A-nya sama dengan 1 ya. Cara faktorinya seperti ini. 1 dikalikan 12 adalah 12. Oke, lalu adik-adik ingat nih 12 itu hasil dari perkalian berapa sama berapa sih? Oke, kan bisa aja 1 kali 12, bisa juga 6 kali 2, bisa juga 3 kali 4. Nah, yang kita cari adalah ya ketika kita kalikan hasilnya adalah 12, ketika kita jumlahkan faktor tersebut adalah 7 ya. Oke, kita sepakat nih bahwa 3 kali 4 adalah 12 dan kalau dijumlahkan 3 sama 4 adalah 7 ya. Maka langkah pemfaktorannya adalah kita tulis dulu nih kurung tambah kurung, kita isi kurungnya. Oke, karena kita X kuadratnya 1 berarti kita tulis di sini 1X ya. Faktornya tadi itu adalah plus 3 dan plus 4 ya. Kemudian kita ambil X plus 3 sama dengan 0 dan X plus 4 sama dengan 0. Dari X plus 3 sama dengan 0 kita dapat X-nya sama dengan pindah plus ya, plus 3 ini berarti jadinya 3. Begitupun dengan X plus 4 sama dengan 0, dari X-nya kita ambil sama dengan berapa? Min 4. Nah, X sama dengan min 3 dan X sama dengan min 4 ini merupakan akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 7X sama 12 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita lihat teknik pemfaktoran untuk persamaan kuadrat dengan A tidak sama dengan 1. Oke, contohnya kita mencari akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat tambah 7X sama 6 sama dengan 0. Oke, kita lihat kan depan X kuadrat nih 2 ya, berarti ini tidak sama dengan 1. Oke, cara faktor ini tidak dikali 2 dikalikan 2 dengan 6 berarti kan 12 ya. Oke, nah 12 ini kita cari faktornya berapa kali berapa yang hasilnya 12. Ketika dijumlahkan faktornya tersebut adalah 7. Ya anak-anakku, tadi itu adalah video mengenai bentuk umum dari persamaan kuadrat dan cara kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang bagaimana penerapan persamaan kuadrat itu dalam kehidupan sehari-hari? Coba kalian perhatikan video berikut. Contohnya, sekarang kita lihat bagaimana penerapan persamaan kuadrat pada geometri. Seperti ini. Luas bidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter persegi. Panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Penyelesaiannya adalah karena dia berbentuk persegi panjang,
maka dia mempunyai lebar dan mempunyai panjang. Dari informasi soal, panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Maka panjang sama dengan lebar tambah 12 meter. Sekarang kita misalkan panjang tanah tersebut dengan P meter. Kemudian lebar tanah panjang X meter. Karena panjang tanah 12 meter lebihnya daripada lebarnya, maka panjang kita tuliskan 12 tambah X meter. Seperti kita ketahui, luas persegi panjang dapat kita hitung dengan panjang kali lebar. Maka luas tanah sama dengan panjang dikali lebar. Kita substitusikan. Luas tanah 4.320 meter persegi sama dengan panjang 12 ditambah X dikali X. Kita selesaikan. 4.320 sama dengan 12 kali X 12X. X dikali X, X kuadrat. Maka kita tulis 4.320 sama dengan 12X ditambah X kuadrat. Supaya lebih cantik kita tulis 4.320 sama dengan X kuadrat ditambah 12X. Kemudian kita ubah dia menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. 0 sama dengan X kuadrat ditambah 12X dikurang 4.320. Kita selesaikan untuk mencari nilai X. Kita punya persamaan kuadrat X kuadrat tambah 12X dikurang 4.320 sama dengan 0. Supaya kita dapat menentukan nilai X, maka kita pilih metode penyelesaian persamaan kuadrat yang telah kita pelajari sebelumnya. Bisa menggunakan metode pengaturan, atau metode menambahkan kuadrat, atau kita pilih menggunakan rumus kuadrat. Kali ini kita cobakan dengan metode memfaktorkan. Untuk itu, di sini kita lihat koefisien X kuadrat adalah 1. Maka nanti faktornya adalah X ditambah suatu bilangan dikali X ditambah suatu bilangan sama dengan 0. 1 dikali negatif 4.320 adalah negatif 4.320. Kemudian kita pandang koefisien X adalah 12. Maka kita harus mencari dua bilangan apabila kita kalikan hasilnya negatif 4.320 dan apabila kita jumlahkan hasilnya adalah 12. Ayo kita hitung. Ya, benar. Bilangan-bilangan tersebut adalah 72 dan negatif 60. Kenapa? Karena 72 dikali negatif 60 hasilnya adalah negatif 4.320. Dan apabila kita jumlahkan 72 tambah negatif 60 hasilnya adalah 12. Maka faktor dari persamaan kuadrat kita adalah X ditambah 72 dikali X dikurang 60 sama dengan 0. Kita tentukan nilai X. Apabila kita punya X tambah 72 dikali X dikurang 60 sama dengan 0, maka berkemungkinan X tambah 72 sama dengan 0 atau X kurang 60 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X1 sama dengan negatif 72 atau X2 sama dengan 60. Karena ukuran panjang sebidang tanah tidak pernah negatif, maka X yang memenuhi hanya X sama dengan 60. Maka untuk X sama dengan 60, panjang tanah yang kita cari adalah
panjang tanah adalah 72 meter. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah dua video pembelajaran yang akan menuntun kalian dalam mengerjakan LKPD-nya. Sekarang silakan kalian mengerjakan LKPD-nya, itu berwaktu 20 menit. Sudah selesai semua ya? Ya, sekarang yang maju presentasi adalah kelompok 1 dengan kelompok 3. Jadi masalah 1 dipresentasikan kelompok 1, masalah 2 dipresentasikan kelompok 3. Sedangkan tugasnya kelompok 2 adalah mengamatinya nanti, ya. Dia menanggapi kalau ada yang masih keliru atau tidak sesuai dengan pekerjaannya. Jadi sekarang Ibu persilahkan kelompok 1 maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi ukuran panjang dan lebar dari pekarangan di atas yaitu lebar sama dengan 10 dan panjang sama dengan 20. Ya, jadi kelompok 1 telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ibu minta kelompok 2 untuk menanggapinya. Sama kah? Oh iya. Jadi hasil pekerjaannya sama dan kelihatannya juga sudah benar. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, silahkan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya adalah giliran kelompok 3 untuk mempresentasikan masalah kedua. Ibu persilahkan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Demikian hasil diskusi kami. Yaitu X1 sama dengan 1/2 dan X2 sama dengan -3. Ya, jadi kelompok 3 telah mempresentasikan masalah kedua ya. Hasil
hasil kerja mereka. Ibu persilahkan kepada kelompok yang lain untuk menanggapi. Sama? Sama ya? Ya, berarti jawabannya sudah benar juga ya? Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok kedua. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah bekerja ya secara berkelompok dan kalian telah mengerjakan LKPD-nya, kemudian kalian juga sudah mempresentasikan. Otomatis pasti kalian memiliki pengalaman belajar pada hari ini. Nah, sekarang Ibu minta dari kalian kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh setelah kita belajar. Adakah yang bisa memberikan kesimpulannya? Ya, silakan Abto. Kesimpulan yang pertama yaitu persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Ya, benar sekali. Jadi persamaan kuadrat itu adalah sebuah persamaan yang memiliki variabel pangkat tertingginya yaitu 2. Kesimpulan yang kedua, adakah yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Delon. Jika A sama dengan 1, maka rumus pemfaktorannya ialah AX tambah P, lalu AX tambah Q sama dengan 0, P tambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan A kali C. Ya, betul sekali. Bagaimana kalau misalkan A-nya tidak sama dengan 1? Jika A tidak sama dengan 1, maka rumus pemfaktorannya adalah AX ditambah P dikali AX ditambah Q sama dengan 0 per A, P ditambah Q sama dengan B, P dikali Q sama dengan A dikali C. Ya, benar sekali. Nah, sekarang anak kalian silahkan kalian menuliskan pada buku catatan kalian kesimpulan kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan menguji pemahaman kalian mengenai pembelajaran kita pada hari ini dengan memberikan soal evaluasi mandiri. Jadi kalian akan bekerja secara mandiri dan nanti kita akan mengoreksinya, ya. Sudah selesai. Silakan anak-anak sekalian kumpul pekerjaannya. Kita koreksi bersama-sama. Nah, sekarang silakan anak-anak sekalian koreksi pekerjaan temannya ya. Setelah Ibu periksa, tinggal satu orang yang ya sebenarnya dia tuntas juga, tapi karena ada kesalahan ya kan, tetapi hasilnya juga benar, ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini dari hasil evaluasinya, Ibu katakan kalian tuntas secara klasikal. Kemudian kalian jangan terlalu berbangga dulu ya, bahwa kita sudah tuntas, tetapi tetaplah untuk menambah pengetahuan kalian dengan membaca bahan-bahan ajar yang Ibu sudah berikan, kemudian mencari informasi-informasi di internet, dan jangan lupa anak-anakku kalian persiapkan diri dengan latihan-latihan soal. Jadi di bahan ajar Ibu juga menyiapkan bahan pengayaan ya, soal-soal pengayaan kalian kerjakan di rumah. Kemudian karena waktu kita juga telah selesai, jadi Ibu akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Tetapi jangan lupa persiapkan diri kalian untuk pertemuan minggu depan. Minggu depan itu kita akan belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi metode yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, Ibu minta salah satu kalian untuk membawa kita dalam doa.
Marilah kita tenang dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari awal perjalanan kami hingga berakhirnya pada siang hari ini. Sebentar lagi kami kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin dan sertai. Inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih anak-anakku sekalian untuk pertemuan kita hari ini. Sekian.